Hai Bu Christine, perkenalkan nama saya Bos Yordan dari kelas F dengan NIM 3318026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, yaitu tentang pasar modal. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan dari pengertian pasar modal itu sendiri. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik itu surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain seperti pemerintah dan sebagai sarana kegiatan investasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur pasar modal yang ada di Indonesia. Jadi dapat kita lihat struktur pasar modal yang ada di Indonesia ini terdapat dari 3 bagian utama, yaitu Bursa Efek Indonesia, ada KPI dan juga KSEI. BEI ini berfungsi sebagai pasar, yaitu di mana tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Selanjutnya juga ada KPI, di mana KPI berfungsi sebagai penjamin hak dan kewajiban seorang investor dan juga emiten. Selanjutnya ada KSEI, yaitu bagian yang berfungsi untuk menyimpan data-data tentang kepemilikan saham seseorang atau sebuah perusahaan, di mana pada saat ini semua saham itu berbentuk scriptless, sehingga KSEI hanya menyimpan data-datanya dalam bentuk soft file. Lalu di bawahnya terdapat bagian-bagian lain yang menunjang dalam berjalannya pasar modal ini, seperti ada akuntan, notaris, dan juga lain-lain. Dari semua struktur ini ada OJK sebagai pengawas dari berjalannya pasar modal yang ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses emisi efek. Yang pertama ada persiapan. Di tahap ini adalah perusahaan harus mempersiapkan semua ketentuan yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk dapat melantai di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada pernyataan pendaftaran, di mana perusahaan sudah memenuhi semua proses kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Dia menyatakan kepada pihak yang berwenang bahwa perusahaannya akan melantai di Bursa Efek. Selanjutnya ada tahap Bapepam, di mana Badan Pengawas Pasar Modal harus melakukan evaluasi dan juga penilaian dan juga mengapprove sebuah perusahaan agar dapat melantai di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada pasar perdana, di mana pertama kalinya sebuah perusahaan dapat menjual sahamnya kepada orang lain, namun terbatas, tidak di masyarakat. Selanjutnya juga ada penjatahan dan pembagian sertifikat. Ini kesambungan dari pasar perdana, di mana perusahaan melakukan IPO dan juga melakukan dapat menyebarkan secara langsung sertifikat sahamnya kepada orang-orang yang membeli saham melalui pasar perdana. Selanjutnya baru ada pencatatan di bursa, di mana perusahaan sudah dapat dibeli oleh semua masyarakat. Selanjutnya ada manfaat go public. Manfaat yang pertama yaitu dapat menerima dana dalam jumlah relatif besar dan juga sekaligus. Yang kedua ada biaya relatif murah dan proses relatif cepat. Selanjutnya adalah dividen dibagi berdasarkan keuntungan dan kesepakatan dalam RUPS. Selanjutnya ada keterbukaan mendorong meningkatnya profesionalisme. Selanjutnya ada juga menurunkan kesenjangan sosial karena peluang masyarakat menjadi investor lebih besar. Selanjutnya juga ada sarana promosi bagi perusahaan. Selain adanya manfaat, ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh perusahaan itu tersebut jika melakukan go public. Yang pertama ada mengubah gaya manajemen dari informal menjadi formal. Selanjutnya ada urusan internal perusahaan jadi diketahui oleh banyak pihak. Selanjutnya juga ada perusahaan harus mempertahankan tingkat pertumbuhannya, dan juga perusahaan harus full disclosure atau memaparkan seluruh tentang perusahaannya kepada masyarakat luas. Selanjutnya juga harus mengikuti standar Bapepam dalam pelaporan keuangannya. Selanjutnya ada rasio laba bersih dengan modal sendiri untuk akhir tahun minimal 10%. Pada selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit, mencoba untuk memberikan simulasi melalui aplikasi RTI Bisnis. Dapat kita lihat bersama dalam aplikasi RTI Bisnis ini, pada halaman pertama terdapat IHSG dan juga grafiknya. Ada nominal 4.942 itu menunjukkan IHSG saat ini, dan di bawahnya adalah grafiknya. Lalu kita geser ke bawah sedikit, ada tulisan open dan high dan low. Open adalah harga di mana saat pembukaan pasar pertama, lalu high itu adalah di mana harga mencapai titik tertinggi, dan low juga sebagai harga pernah mencapai titik terendah. Selanjutnya ada volume, shares adalah jumlah saham yang diperjualbelikan selama transaksi. Ada turnover adalah jumlah nominal uang yang sudah ditransaksikan selama satu hari tersebut, dan frekuensinya adalah frekuensi transaksinya.
Selanjutnya ada up 165 menunjukkan adanya 165 perusahaan yang mengalami kenaikan pada hari tersebut. Selanjutnya ada down 248 menunjukkan ada 248 perusahaan yang mengalami penurunan, dan juga ada 156 unchanged atau 156 perusahaan tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, saya beralih kepada aplikasi Stockbit untuk melakukan simulasi pembelian saham. Misalnya saya akan membeli saham Adaro. Saya klik buy di sini, lalu di bawah ada harga bid dan ask. Bid ini adalah harga permintaan, sedangkan ask adalah harga penawaran. Misalnya saya akan membeli dengan harga 1040 dengan satu lot. Dengan harga 1040, saya membutuhkan uang nominal sebesar 104.000 karena dalam pembelian saham minimal adalah satu lot, di mana satu lot terdiri dari 100 lembar saham. Selanjutnya saya klik order. Berhubung hari ini saya record adalah hari libur, maka dalam portofolio saya tertulis reject. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan tentang presentasi saya hari ini. Pasar modal merupakan tempat bagi perusahaan dalam mencari dana segar dalam jumlah besar dan juga cepat. Selain itu juga dari sisi masyarakat dapat membuka peluang dalam berinvestasi dalam pasar modal dan juga mendapatkan keuntungan dari pembagian laba yang dilakukan oleh perusahaan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.